Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami itu Kuat Widodo Sarjana Hukum. Ya, saat ini kami menjabat Kanidik Yasa Satlantas Polresta Banyumas yang berkantor di Jalan Merdeka nomor 32 Purwokerto, atau tepatnya di Simpang Tugu ya Satlantas, karena ada beberapa kantor lalu lintas di wilayah Purwokerto ya. Di sini kami akan membahas tentang tertib berlalu lintas di kalangan remaja maupun atau pelajar. Yang selalu kami hormati partner kita, rekan kerja kita dari SMA Negeri 2 Purwokerto yang selama ini selalu bekerja sama sangat baik dengan Satlantas Polresta Banyumas, serta adik-adikku semua, siswa-siswi dari SMA Negeri 2 Purwokerto yang selalu saya banggakan. Pertama dan paling utama, selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesempatan untuk menjalankan aktivitas di pagi ini tanpa ada halangan suatu apapun ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih merajalela terutama di Kabupaten Banyumas ya. Pertama-tama sebelum kita masuk ke materi ya, saya selalu menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk melaksanakan terus 5M ya, silakan untuk diproses sendiri, salah satunya yaitu memakai masker dan mencuci tangan dimanapun adik-adikku semua berada ya. Janganlah dibuat bercanda ataupun dibuat mainan tentang wabah ini, karena luar biasa sekali ya. Sudah banyak contohnya baik dari rekan-rekan saya sendiri maupun dari masyarakat lain yang terpapar dan bertumbangan satu persatu ya. Silahkan jaga imun dari adik-adikku semua ya. Usahakan untuk berjemur di pagi hari sekitar jam 10, itu sekitar 10 menit cukup ya. Silahkan untuk meningkatkan imun kita, serta konsumsilah baik vitamin C maupun vitamin D untuk meningkatkan imun dari dalam ya. Langsung kita masuk ke materi, yaitu peningkatan disiplin berlalu lintas di kalangan pelajar atau remaja ya. Untuk dasar hukum yaitu Undang-Undang Lalu Lintas ya, nomor 22 tahun 2009 ya, tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di samping itu yaitu tentang sebagai payungnya yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk MOU antara Kapolda Jawa Tengah dengan Gubernur Jateng nomor B6 garis miring Romawi 5 tahun 2014 tentang mewujudkan pendidikan lalu lintas dalam pendidikan nasional. Kemudian kita next saja. Kita masuk ya, akan seltip Sarlantas ya, itu adalah keamanan, tingkatannya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, yang artinya keamanan yaitu lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum dan atau rasa takut dalam berlalu lintas. Nah, kemudian arti dari keselamatan yaitu suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan atau lingkungan. Ketertiban yaitu suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan masing-masing. Kelancaran adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. Tugas pokok lalu lintas itu apa? Salah satunya adalah pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas, yang melaksanakan penyuluhan tentang pengetahuan berlalu lintas. Untuk yang berikutnya, penegakan hukum di bidang lalu lintas. Penegakan hukum ini yang lebih kita populer yaitu dengan yang namanya tilang dan BAP kecelakaan lalu lintas. Ini sangat kita wanti-wanti betul pada adik-adikku semua, jangan sampai terlibat yang namanya baik itu pelanggaran maupun pidana kecelakaan lalu lintas ya. Maka dari itu kami benar-benar mewanti-wanti dari adik-adikku semua untuk menaati setiap peraturan
berlalu lintas. Kemudian yang berikutnya yaitu rekayasa lalu lintas, yaitu melakukan perubahan arus, melaksanakan pengaturan lalu lintas, melakukan penyetopan arus. Ini yang sering mungkin kita jumpai di jalan, yaitu tentang melakukan perubahan arus ya, dan melaksanakan tur lalu lintas. Ya, jadi ini lagi terutama di Kabupaten Banyumas untuk membuat pembatasan mobilitas penduduk dengan melakukan penyekatan-penyekatan di ruas jalan tertentu untuk menghindari kerumunan. Dan yang berikutnya lagi yaitu registrasi dan identifikasi ya, atau regiden ya, melaksanakan pengecekan dan pencatatan terhadap kendaraan yang beroperasi di jalan, menerbitkan STNK dan BPKB ya. Ini juga wajib dilaksanakan apabila rekan-rekan atau adik-adikku semua nanti mengendarai kendaraan, dicek ya apakah STNK-nya masih berlaku atau tidak ya. Ada dua ya yang sering adik-adik bingung mungkin di jalan, yang STNK yang sebelah mana dan yang notis sebelah mana ya. Kalau yang STNK kita jelaskan yaitu yang di sisi depan, yang di lembarnya ada tulisan pengesahan. Itu adalah wewenang dari kepolisian. Sedangkan yang di belakang adalah notis, itu wewenang dari atau pajak yang wewenang dari Pemda setempat. Yang terakhir yaitu manajemen operasional lalu lintas, yaitu melaksanakan pengamanan, penjagaan, pengaturan, dan pengawalan lalu lintas. Semua tugas pokok polisi lalu lintas ini saling berhubungan erat karena tidak bisa satu atau yang lainnya dipisah-pisahkan. Ya. Misalkan apakah orang regiden tidak tahu dalam tur lantas ataupun orang Dikjasa tidak tahu tentang regiden. Ya, jadi semua polisi lalu lintas harus tahu karena tugas pokok ini adalah semua ada di dalam kesatuan lalu lintas. Ya, perlu adik-adikku ketahui ya. Ada beberapa unit di Satlantas Polresta Banyumas ya. Jadi tidak bingung nanti untuk siapa misalkan nanti terjadi sesuatu maupun minta keterangan atau minta apa akan kami jelaskan. Yang pertama adalah unit regiden ya, regiden registrasi dan identifikasi Ranmor. Itu ada dua, yaitu ada penerbitan SIM ya, kemudian penerbitan ada tiga, mohon maaf. Ada penerbitan SIM, ada penerbitan STNK dan penerbitan BPKB ya, ada tiga ya. Yang kantornya berlainan ya, kantornya berlainan. Untuk penerbitan SIM yaitu di depan Bank Jateng atau di Satpas Satlantas Polres Banyumas. Persis gedung baru yang berada di depan Bank Jateng ya. Kemudian untuk penerbitan STNK itu ada dua, yaitu di Samsat Purwokerto dan di Samsat Wangon ya. Jadi ada dua. Untuk wilayah Aji Barang dan sekitarnya itu masuk ke Samsat Wangon. Untuk wilayah Purwokerto sampai dengan Tambak masuk ke wilayah Samsat Purwokerto ya. Kemudian yang ketiga adalah penerbitan BPKB, itu yang kantornya berada di Tugu ya, atau kantor utama Satlantas ya. Kemudian unit kedua adalah unit kecelakaan lalu lintas ya, unit kecelakaan lalu lintas. Saya wanti-wanti dan saya himbau untuk adik-adik, setiap terjadi kecelakaan jangan hanya boleh dibilang pernyataan di bawah tangan ya. Kita sudah banyak pengalaman, ternyata sudah damai, akhirnya keluar nominal, yang bersangkutan tidak mau membayar ya. Maka dari itu setiap kecelakaan lalu lintas silahkan untuk adik-adikku semua untuk selalu ya melaporkan ke pihak kepolisian yang berada di Tugu ya, di Tugu. Unit kecelakaan lalu lintas berada di situ. Baik berat maupun ringan silahkan dilaporkan saja karena anggota kita siap melayani setiap kecelakaan atau aduan dari masyarakat ya tentang kecelakaan lalu lintas ya. Kemudian kita lanjut unit ketiga yaitu unit Tur Jawali ya. Itu ada pengaturan, penjagaan dan pengawalan. Di situ ada dua subunit yaitu subunit Patwal dan subunit Gaktur ya. Nanti untuk pengawalan yang kita sering lihat di jalan yaitu subunit Patwal ya, patroli dan pengawalan.
Kemudian unit berikutnya yaitu unit yang kami ampu, yaitu unit Dikyasa, ya, pendidikan dan rekayasa lalu lintas, ya. Kami bertugas untuk melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, salah satunya karena pandemi seperti ini, ya, salah satunya dengan cara webinar seperti ini, ya. Lanjut, kita akan masuk tentang kewajiban dalam berlalu lintas, yaitu antara lain mulai pasal 105 sampai dengan 121 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Silakan dari adik-adik, sekarang itu zamannya adalah zaman keterbukaan, tidak ada yang ditutup-tutupi dari kami, ya, silakan browsing, ya, silakan browsing. Semua pasal ada di yang namanya Mbah Google, ya, silakan Mbah Google itu rajanya ilmu, ya, silakan digunakan untuk yang baik-baik. Silakan untuk browsing dan sebagainya, semua ada di situ, ya, memudahkan kita dalam hal pembelajaran. Kita contoh misalkan pasal 106, yaitu wajib menggunakan sabuk keselamatan dan helm standar nasional Indonesia. Ya, apabila adik-adik menggunakan kendaraan roda 4, silakan untuk memakai sabuk keselamatan, dan apabila adik-adikku semua menggunakan sepeda motor, silakan menggunakan helm standar nasional Indonesia. Ya. Apa itu standar nasional Indonesia? Yaitu semua bagian kepala kita ditutupi atau tertutup oleh helm tersebut, ya. Helm tersebut baik mulai dari ujung kepala sampai dengan tengkuk itu semua tertutup. Ya, banyak sekali sekarang beredar helm-helm retro yang notabene tidak masuk ke dalam standar nasional Indonesia. Jadi jangan kaget misalkan nanti bisa di jalan nanti adik-adik kena yang namanya patroli Kopek, ya. Nanti patroli Kopek adalah patroli dari Satlantas yang menggunakan GoPro, ya, helmnya nanti di atas ada GoPro, nanti akan masuk ke dalam etle, ya, etle. Kita lanjut untuk selalu menggunakan kaca spion lengkap, ya. Kenapa selalu banyak pertanyaan? Nah, kaca spion kan tidak terlalu penting, Pak. Nah, jadi kita jawab, gunanya kaca spion lengkap yaitu antara dan kanan dan kiri ada fungsinya semua. Ya, salah satunya untuk di kanan yaitu mengetahui apabila di belakang kita ada kendaraan yang mau mendahului kita, ya, mendahului kita. Jadi di situ sangat penting sekali kaca spion. Kalau tidak ada kaca spion, otomatis kita harus menengok. Kalau menengok pas itu tidak masalah, tapi saat kita menengok ke belakang, tahu-tahu di depan ada mobil atau motor yang berhenti mendadak, maka terjadinya kecelakaan. Itu yang kita harus antisipasi. Makanya sangat diwajibkan yaitu menggunakan kaca spion lengkap. Itu ada pasalnya yang diatur dalam 106 ayat 3. Ya. Kemudian kita lanjut, lampu kendaraan bermotor harus lengkap dan berfungsi baik. Ya. Ini nanti akan nyambung dengan light on nanti yang kami jelaskan berikutnya, ya. Kenapa lampu ranmor harus lengkap dan berfungsi baik? Kalau tidak ada berfungsi baik, ya mungkin akan ada, oh itu lampunya lengkap, oh Pak, ya. Akan ada pertanyaan seperti itu. Akan tetapi apabila ada bahasa berfungsi baik, berarti ya lampu itu harus benar-benar ada dan nyala, ya, saat digunakan. Fungsinya sangat penting sekali, terutama di malam hari, ya. Di malam hari banyak kita sekarang menemui di jalan, banyak yang nekat menggunakan sepeda motor tanpa ada lampu baik depan atau belakang. Fungsinya lampu depan dan belakang apa? Ya, salah satunya yaitu apabila lampu di depan otomatis akan mempermudah kita dalam berkendara melewati jalan-jalan yang gelap ataupun menandai bahwa kita ada sebuah sepeda motor yang melintas di jalan tersebut. Jadi untuk arah yang berlawanan mengetahui bahwa oh iya itu ada sepeda motor yang sedang melintas. Ya, kemudian lampu belakang digunakan untuk apa? Untuk mengetahui juga, ya, kendaraan yang di belakang kita mengetahui bahwa kita itu sedang berkendara di jalan. Ya, jadi mereka itu tidak kaget apabila tahu-tahu di depannya ternyata ada sebuah sepeda motor yang lampunya itu mati. Ya, itu sering terjadi di sering terjadi di jalan. Lanjut, ya, untuk pengemudi sepeda motor wajib menyalakan lampu di siang hari. Ya,
ini yang baru kami sampaikan akan nyambung dengan yang namanya yang lebih keren adalah light on, ya, light on. Kenapa lampu sepeda motor harus nyala di siang hari? Karena sudah otomatis, karena sudah masuk dalam apa namanya pembahasan di pasal 115, otomatis sebelum adanya pasal tersebut sudah ada kajian khusus mengenai light on tersebut, ya. Jadi untuk pengendara sepeda motor yang wajib menyalakan, ya, lampu siang hari di sini adalah menyalakan lampu utama. Jangan lupa ya. Nanti ada perdebatan yang sering kita terjadi. Kenapa ini lampu kota sudah nyala kok masih tetap diadakan penindakan? Ya, karena di pasal 107-nya diterangkan yaitu sepeda motor yang menyalakan lampu utama di siang hari, ya jangan salah ya, lampu utama itu berarti lampu yang besar, bukan lampu yang kecil. Kemudian kita lanjut ke yang kelima, yaitu pengemudi kendaraan bermotor wajib mematuhi batas kecepatan, ya. Ini sangat penting sekali ya, karena adik-adikku semua mungkin dalam hal ini masih senang-senangnya mengendarai sepeda motor, ya, sedangkan apa namanya untuk dari segi psikologis masih sangat tinggi sekali emosionalnya, tingkat emosionalnya. Sangat hati-hati, silahkan, banyak sekali aturan-aturan tentang batas kecepatan tersebut, ya. Jadi silahkan, jangan, sekali lagi kami himbau untuk browsing sendiri, silahkan ya, browsing sendiri tentang batas kecepatan, ada semua di situ, ya, ada semua di situ, ya, biar jenengan tahu. Karena nanti kalau saya sampaikan ya, nanti apa bisa masuk telinga kanan, bisa masuk keluar telinga kiri, ya. Pada dasarnya kalau jenengan generasi milenial pasti akan sangat sekali pengen tahu, ya, keingin tahuannya sangat tinggi. Jadi silakan untuk browsing sendiri. Jadi adik-adik semua puas, oh iya benar yang diomongkan oleh moderator pada kesempatan pagi ini, ya. Jadi kita tidak ada yang ditutup-tutupi, silakan semua ada di situ, ya, pakai buat apa namanya kebaikan adik-adikku semua. Lanjut yang keenam, yaitu kurangi kecepatan saat mendekati persimpangan, ya. Di SMA 2 ada persimpangan yang dua yang cukup besar, yaitu persimpangan Mutiara dan persimpangan Simpang 3 SMA 2 itu sendiri, ya. Jadi setiap adik-adik masuk ke dalam simpang, kurangilah kecepatan, ya. Tujuannya apa? Yaitu saling menghormati antar pemakai jalan biar tidak adanya terjadi kecelakaan maupun kemacetan di simpang tersebut, ya. Kemudian lanjut yang ketujuh, sepeda motor, kendaraan berat dan kendaraan yang lebih lambat gunakan lajur sebelah kiri, ya, lajur sebelah kiri. Apa itu lajur? Yaitu lajur adalah, ya, apa namanya jalur yang dibelah menjadi beberapa bagian, ya, jalur yang dibelah menjadi beberapa bagian. Dalam hal ini yang sering adalah yang digunakan dua lajur, ya, karena di sini untuk tipe jalannya masih maksimal satu jalur itu 7 meter, ya. Jadi dibagi dalam dua lajur, ya. Salah satu contoh yaitu di Jalan Es Parman, ya. Di Jalan Es Parman itu ada dua lajur di setiap jalurnya, ya. Jadi jangan bingung ya, kalau jalur itu satu kesatuan utuh jalan, kalau lajur yaitu dibagi lagi, jalur itu dibagi menjadi 2, 3 atau selebihnya, ya. Jadi silakan untuk sepeda motor atau kendaraan lebih lambat masuklah di lajur sebelah kiri, karena lajur yang sebelah kanan adalah wajib untuk mendahului, ya, itu. Kemudian yang ke-8, patuhilah dan disiplin berlalu lintas saat, ya, memasuki jalan utama, Contohnya, yaitu contohnya, ya, jalan utama yang di simpang SMA 2 yaitu Jalan Gatot Subroto, ya, Gatot Subroto, yaitu jalan antara Omnia dan Simpang Tugu, ya, itulah jalan utama, ya. Jadi adik-adikku apabila masuk dari arah SMA 2 mau masuk ke Gatot Subroto, ya, silahkan, ada beberapa aturan yang harus
dijalankan. Yang pertama adalah kurangi kecepatan saat masuk ujung dari jalan depan SMA 2, ya pintu masuk SMA 2. Ya, kurangi kecepatan. Setelah itu tengoklah sebelah kanan, karena di sini di Jalan Gatsu adalah satu arah, ya. Tengoklah sebelah kanan walaupun sudah ada pembatas di situ. Tengoklah sebelah kanan, ya. Pastikan bahwa yang di sebelah kanan itu melaju dulu, ya, melaju dulu. Jangan tekan adik-adikku semua memaksakan masuk apabila masih ada kendaraan yang melintas di jalur Gatsu, ya, dari arah Omnia menuju ke arah Simpang Tugu, ya. Jadi prioritaskan yaitu jalan utama, ya, jalan utama. Lanjut untuk tata cara mendahului, ya, tata cara mendahului. Yang pertama adalah, ya, silakan adik-adik menggunakan sen kanan, ya, seperti yang kami tadi sudah jelaskan. Ya. Untuk mendahului adalah wajib di sebelah kanan. Gunakan sen kanan, ya. Setelah itu gunakanlah klakson, ya, klakson. Tujuannya apa? Kita tetap harus menggunakan klakson, ya. Tujuannya sangat jelas, ya. Kita memberikan tanda atau memberikan isyarat kepada pengguna jalan yang di depan kita yang akan kita dahului, ya, bahwa kita akan mendahului, ya, kita akan mendahului. Ya. Apabila dari kendaraan depan kita belum melihat kita untuk mendahului atau belum memberikan jalan, silakan adik-adik bersabar dulu, ya, bersabar dulu sampai dipastikan arah yang berlawanan, ya, dalam hal ini apabila dua jalur itu benar-benar aman untuk mendahului, ya. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa untuk mendahului, ya. Nyalakan sen kanan, kemudian nyalakan klakson. Setelah itu silakan adik-adik baru bisa mendahului, ya. Kemudian tata cara untuk membelok atau memutar arah, yaitu pertama, ya, apabila adik-adik mau berbelok, ya, berbelok dari jalan utama menuju ke sebuah jalan, ya, di sebelah kanan yang kita contohkan saat ini adalah yang kita akan membelok ke sebelah kanan. Bagaimana tata caranya? Yang pertama adalah nyalakan sen kanan. Jangan mendadak, ya. Silakan nyalakan sen kanan 50 meter sebelum adik-adik semua akan berbelok arah, ya. Akan berbelok arah. Nyalakan lampu dalam hal ini berbelok arah yang tidak diatur oleh traffic light, ya. Kita memberikan arahan tentang tata cara berbelok yang tidak tidak disertai oleh traffic light, ya. Silakan ambil sebelah kanan, kemudian nyalakan sen kanan, ya. Setelah itu lihat arah yang berseberangan atau arah yang berlawanan arah, ya. Apabila masih penuh untuk antrian atau arus lalu lintas yang arah berlawanan, adik-adikku silakan berhenti di marka tengah, ya, marka tengah dulu, berhenti sejenak di situ untuk memberikan, ya, memberikan kesempatan pada kendaraan yang berlawanan arah atau yang mereka itu jalur mereka, ya, untuk lewat terlebih dahulu. Setelah aman, silakan adik-adik semua usaha untuk berbelok arah menuju tempat yang adik-adik tuju. Kemudian yang terakhir, patuhilah rambu-rambu, marka jalan dan peraturan lalu lintas yang ada. Rambu-rambu banyak sekali, silakan adik-adik bisa browsing juga. Saya akan menjelaskan di sini tentang marka jalan saja. Marka jalan itu ada dua yang perlu adik-adik ketahui, ya, karena banyak sekali. Cukup dua aja, ya. Nanti kalau terlalu banyak akan menimbulkan kebingungan dari adik-adik semua. Marka jalan ada dua, ya. Marka jalan yang terputus-putus dan marka jalan yang lurus tidak terputus. Itu saja, patokannya itu dulu aja, ya. Nanti kita gampang untuk naik berikutnya. Apa itu marka jalan yang tidak terputus, ya? Marka jalan tidak terputus adalah larangan, ya, untuk berbelok di sepanjang marka tersebut, ya. Apabila kita ambil contoh yaitu antara di Jalan Suparjo Rustam, ya, antara Rumah Sakit Margono sampai dengan Simpang Saal Putung, itu markanya marka lurus, tidak terputus. Di situ tidak boleh untuk berbelok, ya, tidak boleh untuk berbelok. Makanya hati-hati sekali apabila
terpaksa sekali untuk berbelok, ya, harus sangat berhati-hati sekali di situ. Karena apabila ada kecelakaan adalah yang sebagai tersangka, karena di situ markanya tidak terputus dan tidak boleh untuk berbelok. Kita lanjut untuk metode berikutnya, yaitu setiap pengemudi wajib memperhatikan 3 siap, yaitu siap fisik kendaraan, ya, siap fisik pengendaranya, dan siap mematuhi aturan lalu lintas. Kita jelaskan, yaitu untuk siap fisik pengendara, ya, kita harus benar-benar fit dalam berkendara, ya, jangan sampai kita mudah ngantuk, posisi lelah, ya, apalagi meminum minuman keras atau obat-obatan terlarang. Ya, itu sangat berbahaya sekali apabila kita mengendarai sepeda motor atau kendaraan roda 4. Ya. Harus benar-benar fisik kita sehat, ya, dalam hal ini siap untuk melakukan perjalanan di jalan tersebut. Kemudian siap kendaraan. Pastikan kendaraan Anda, ya, adik-adikku semua, sebelum berangkat, ya, pertama nyalakan dulu kendaraan. Setelah itu cek sen kanan dan sen kiri nyala apa enggak. Ya, kemudian yang ketiga, saya pastikan untuk nyalakan lampu depan dan lampu belakang, ya, dicek. Setelah itu yang terakhir adalah siapkan juga klakson, apakah berfungsi dengan baik, ya. Yang terakhir lagi yaitu sistem pengereman, ya, sistem pengereman jangan lupa, ya, pastikan bahwa rem benar-benar berfungsi dengan baik, ya. Kita lanjut, etika dan tata cara berlalu lintas. Etika sudah kita berlama, yaitu tata krama atau kesopanan yang perlu diajarkan kepada masyarakat pengguna jalan, khususnya dalam berlalu lintas di jalan, ya. Jadi di sini etikanya adalah etika berlalu lintas, jadi semua adalah tentang mengupas masalah tata krama atau kesopanan di dalam berlalu lintas. Yang seperti kami contohkan tadi sudah kami jelaskan, yaitu tentang tata cara berbelok, tata cara mendahului, itu salah satu adalah etika atau tata cara berlalu lintas, ya. Tujuannya satu, yaitu terbebas dari pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Ada beberapa contoh berlalu lintas yang tidak beretika, ya, atau tidak sesuai dengan aturan, ya, yaitu pertama terlalu sering membunyikan klakson, ya, terutama saat antri, ya, saat antri atau macet, ya, jangan adik-adikku itu menggunakan klakson secara berlebihan, karena otomatis yang di depan pasti, ya, sudah berusaha untuk mengurai dari kemacetan tersebut. Jangan lupa juga di depan rumah ibadah, nah, dilarang untuk membunyikan klakson karena akan mengganggu dari pelaksanaan ibadah tersebut, ya. Kemudian lampu tinggi atau dim dihidupkan bukan pada tempatnya, ya, saat berpapasan atau mendahului dan minta jalan, ya. Kemudian menggunakan lampu yang menyilaukan, yaitu lampu putih, ya, yang warna putih itu sangat berbahaya sekali karena sangat menyilaukan bagi kendaraan yang berada di arah berlawanan. Yang sangat in saat ini yaitu menggunakan knalpot suara bising atau boleh dibilang sekarang adalah knalpot brong, ya, knalpot brong. Kami dari Satlantas Polresta Banyumas tidak mentolerir sama sekali tentang penggunaan knalpot brong. Apabila kita apabila rekan-rekan atau adik-adik semua tertangkap, ya, pasti akan suruh kita lepas di tempat dan akan kita sita untuk knalpot tersebut untuk dihancurkan, ya. Jadi tidak ada yang namanya knalpot tersebut akan dikembalikan, tidak. Pokoknya kita sita, kita akan lakukan pemusnahan nanti apabila sudah terkumpul knalpot tersebut, ya. Kemudian contoh-contoh yang lain seperti berhenti dan parkir di depan rumah orang juga itu merupakan salah satu dari beberapa contoh etika berlalu lintas. Kita lanjut, ya. Nah, ini adalah contoh pergantian knalpot yang tidak sesuai spektek, ya. Jadi kalau apabila banyak rekan-rekan atau adik itu kok banyak sekali yang bahas spektek itu apa, Pak? Ya, spektek itu ya keluaran pabrik asli itu seperti itu. Ya, jadi tidak boleh dimodifikasi ataupun tidak boleh untuk diganti dengan merek atau model yang lain, ya.
itu sama juga ya, tentang rantai yang apa, dihilangkan atau dimodifikasi ya. Nah, ini banyak sekali ya yang contoh-contohnya. Nah, tentang lampu yang di sekarang model banyak sekali yang dijual di apa, toko-toko variasi ya. Kemudian banyak sekali ya, silakan. Sistem rem ini sangat bahaya ya, sistem rem ini sangat bahaya apabila diganti ya, pengennya mungkin lebih keren ya, lebih bagus, tapi karena apa namanya, tingkat dari apa, sistem pengereman tersebut berlainan, itu sangat rawan sekali terhadap kecelakaan di jalan ya, timbulnya kecelakaan di jalan. Nah, ini yang sangat tren saat ini, yaitu protolan ya, sepeda motor protolan ini sangat benar-benar banyak sekali sekarang. Jadi jangan sampai dari adik-adik semua untuk menggunakan. Inilah yang namanya helm SNI ya, helm SNI. Banyak sekali yang tadi sama sampaikan, helm retro yang tidak menggunakan standar nasional Indonesia, dalam hal ini melindungi baik dari mulai dari ujung kepala kita sampai dengan tengkuk leher kita, itu semua terlindungi oleh bagian helm tersebut ya. Juga dua telinga kita juga full, tidak ada yang apa namanya terbuka di situ ya, semua terlindungi semua. Dan yang terakhir adalah memakai kaca ya, untuk melindungi bagian wajah kita ya. Tujuannya sangat jelas apabila, dan saya juga pribadi pernah juga apa namanya merasakan, boleh dibilang ada sebuah kerikil yang kena ban mobil ya, akhirnya mencelat dan apa namanya mengenai helm kami sendiri. Alhamdulillah kami selalu menggunakan standar nasional, jadi semua wajah tertutup. Disitulah fungsi dari kaca tersebut, melindungi wajah kita ya. Ya. Pentingnya helm SNI bagi keselamatan pengguna sepeda motor ya. Jadi situ baru kami jelaskan ya, semua adalah melindungi bagian kepala kita mulai dari atas sampai dengan tengkuk leher kita ya. Menggunakan yang pertama adalah helm catok ya, helm patok lah ya, kalau zaman dahulu itu bahasanya helm proyek, yaitu jenis ini tidak diperbolehkan untuk digunakan oleh pengendara sepeda motor. Mungkin kalau sekarang sering digunakan untuk apa, helm sepeda ya, yang lagi tren helm sepeda, contohnya seperti itu. Kemudian dilarang menggunakan HP saat berkendara ya, sangat ini yang sering-sering kita lihat di jalan ya. Adik-adik nanti sangat, misalkan ada WA ya, WA dari siapa, nanti langsung dibuka sambil mengendarai satu motor menggunakan sepeda apa, berada di stang kanan untuk mengatur gas, yang sebelah kiri asik bermain handphone ya. Hati-hati ya, jangan dilakukan. Kemudian tata cara berlalu lintas ya, yang pertama adalah berperilaku tertib, mencegah hal-hal yang dapat merintangi dan membahayakan kamsel-tip lantas ya. Kemudian konsentrasi dalam berkendara ya, itu yang kami bahas tadi, sangat harus siap diri ya dalam berkendara. Mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda ya, silakan untuk adik semua ya, sangat-sangat untuk mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda ya. Wajib mematuhi ketentuan tentang kelayakan teknik dan layak jalan, tadi sudah kita bahas bersama ya. Kemudian setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi peraturan, sudah kita bahas. Lanjut, penggunaan helm dan sabuk keselamatan juga sudah kita bahas di depan. Nah, kita yang akan masuk, yaitu pantaskah anak usia sekolah di bawah 17 tahun mengendarai sepeda motor atau mengemudi mobil ya. Secara psikologis, remaja di bawah 17 tahun masih labil dalam sisi emosional. Yang tadi kami sampaikan, tingkat emosional dari adik-adikku semua itu masih sangat tinggi, sehingga mempengaruhi tingkat konsentrasi berkendara,
kontrol terhadap kecepatan saat berkendara, dan daya akurasi atau refleks dan pengambilan keputusan saat terjadi kasus di jalan tersebut. Kemudian remaja adalah masa di mana ingin menunjukkan jati diri di hadapan orang lain atau teman, sehingga kebanggaan tersendiri jika remaja dapat lebih dibandingkan dengan teman sebayanya yang lain. Apalagi jika mereka dapat berkendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain. Memang ini tidak semua kriteria tersebut dimiliki oleh adik-adik semua, tetapi mayoritas adalah seperti itu, ya mayoritas. Ya, dan saya yakin adik-adikku di SMA 2 tidaklah tergolong dalam sisi remaja yang seperti kami jelaskan di atas. Ya. Yang terakhir, secara hukum anak di bawah 17 tahun belum diperbolehkan memiliki SIM. Ya. Jadi sangat jelas tidak dianjurkan untuk mengendarai sepeda motor maupun mobil. Ketentuan memperoleh SIM, ya, kita akan bahas sedikit, yaitu adalah di pasal 77, setiap orang harus memenuhi syarat usia, administrasi, kesehatan, dan lulus ujian. Ya. Syarat usia yaitu 17 tahun untuk SIM A, C, dan D, 20 tahun untuk SIM B1, 21 tahun untuk SIM B2. Untuk syarat administrasi, sebagaimana dimaksud ayat 1, meliputi identitas berupa KTP sesuai domisili, pengisian formulir permohonan, rumusan sidik jari. Kemudian syarat kesehatan adalah sehat jasmani dan sehat rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dan surat lulus tes psikologi. Ya, semua di sini ada semua ya, di Satlantas Polresta Banyumas. Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud, yaitu ujian teori atau AFIS, kemudian ujian praktek, ya, nanti dilanjutkan dengan ujian keterampilan melalui simulator untuk SIM B1 dan SIM B2. Ya. Apabila lulus semua, maka akan diterbitkanlah SIM bagi adik-adikku sekalian. Untuk syarat pemilikan SIM sudah dijelaskan tadi minimal 17 tahun, ya. Kemudian sanksinya yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM sebagaimana pasal 77 ayat 1 dipidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Kemudian lampu utama kita sudah jelaskan di depan, yaitu lampu utama baik di siang hari maupun di malam hari, ya. Untuk pidananya yaitu pasal 293 ayat 2 juntos pasal 107 ayat 2 dengan denda maksimal Rp100.000. Belokan di persimpangan, ya, belokan dan persimpangan sudah kami jelaskan di awal, ya. Ketentuan di persimpangan atau belokan, semua kendaraan yang akan masuk belokan atau persimpangan wajib memperlambat kendaraan. Kendaraan yang datang dari jalan kecil mendahulukan kendaraan yang datang dari jalan besar, jalan utama tadi yang kami jelaskan, ya. Kemudian kendaraan yang masuk ke persimpangan dengan pengaturan lampu, patuhi lampu lalu lintas kecuali ada perintah khusus dari petugas kepolisian di jalan tersebut, ya. Utamakan kendaraan yang datang dari kanan atau yang dalam bundaran, ya. Ikuti petunjuk marka yang telah kami sampaikan. Ya, untuk kecepatan, ya silakan, kita di sini akan membahas sedikit, yaitu di dalam kota 60 km per jam, antar kota 80 km per jam, dan di jalan tol 100 km per jam, di pemukiman 20 km per jam. Ya, lanjut. Nah, berhenti, yaitu tata cara berhenti, dilarang berhenti pada saat terdapat rambu larangan serta marka garis putih, ya. Dilarang berhenti pada saat rambu larangan, yaitu adalah lampu S di silang maupun P di silang, di situ adalah sebagai tanda bahwa dilarang untuk berhenti, yaitu S, ya. Kemudian P dilarang untuk parkir, ya. Itu yang praktis-praktis saja, ya, biar adik-adikku tahu, ya. Jadi yang praktis. Jadi S di silang adalah dilarang berhenti, P di silang adalah dilarang parkir, ya. Itu yang banyak sekali lampu di sepanjang jalan di ruas jalan Purwokerto.
Nah, lanjut untuk lampu isyarat atau rotator, ya, lampu isyarat berwarna biru hanya dapat digunakan oleh kendaraan petugas Polri. Ya. Petugas Polri itu lampunya warna biru. Kemudian lampu merah, ya, itu digunakan untuk pengangkut tahanan, pengawalan TNI, pemadam, ambulans, palang merah, dan pengangkut jenazah. Kemudian warna kuning digunakan untuk patroli jalan tol, pengawas sarana prasarana lalu lintas, perawatan, pembersih fasilitas umum, serta penderek kendaraan atau derek, yaitu warnanya kuning. Sesuai pasal 61 ayat 1 disebutkan pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai prioritas sebagai berikut. Ya, salah satunya kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ya, wajib dikasih jalan. Ya. Kemudian ambulans yang mengangkut orang sakit, di sini bahasanya mengangkut orang sakit, ya, bukan ambulans kosong. Ya. Kemudian kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, yang dimaksud di sini kendaraan umum yang digunakan untuk mengangkut korban kecelakaan lalu lintas. Ya, kemudian kendaraan kepala negara, iring-iringan pengantar jenazah, konvoi pawai, dan kendaraan orang atau kendaraan orang cacat, kendaraan yang menggunakan untuk keperluan khusus untuk atau mengangkut barang-barang khusus. Lanjut pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan saat kelulusan, ya, saat kelulusan itu tidak dan sangat kita sesalkan, ya, kenapa masih aja di tahun yang 2021 ada yang seperti itu, ya, di saat pandemi masih berfoya-foya, mencoret-coret baju, ya, tanpa helman, membelayar-belayarkan knalpot, mengganggu pengguna jalan lain, ya. Semoga di SMA 2 tidak ada yang seperti ini. Akibat dari pelanggaran lalu lintas yaitu jelas, ya, kecelakaan lalu lintas, ya, ini sangat miris sekali, ya, karena banyak sekali teman-teman kita dari baik tingkat SD sampai dengan SMA menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Kesimpulan dari semua yang kami jelaskan di atas, yaitu kegiatan ini bertujuan untuk membekali para pelajar atau remaja tentang pemahaman, wawasan, dan ilmu pengetahuan serta perilaku yang benar dalam berlalu lintas. Ya, dengan digelarnya kegiatan ini diharapkan bisa menumbuh kembangkan sikap disiplin dalam berlalu lintas sehingga dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di kalangan pelajar. Dan para peserta dapat menjadi tauladan bagi teman-temannya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan pergaulan masyarakat secara luas, serta dapat menyebarluaskan tata cara berlalu lintas yang baik, benar, dan berkeselamatan. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tidak terlalu jelas karena sangat terbatas sekali, lain dengan tata cara bertatap muka. Jadi mohon maaf apabila dalam penyajian kami banyak sekali kekurangan, dan saya wanti-wanti dan saya himbau pada adik semua untuk tetap memakai masker, ya, tetap memakai masker 2 lapis untuk saat ini, ya, karena varian Delta itu sangatlah ganas. Jadi silakan menggunakan masker 2 lapis, ya, atau 2 jenis, ya, silakan digunakan tetap, dan selalu membawa hand sanitizer saat bepergian baik di sekolah maupun kemanapun. Yaitu adalah sekarang teman kita di saat pandemi. Ya, jadi tidak bisa dilepaskan baik masker maupun hand sanitizer. Gunakan sesering mungkin, ya, sesering mungkin. Karena kita tidak ada yang tahu dari teman kita di samping kita, ataukah guru kita, ataukah siapapun yang terpapar oleh virus tersebut. Ya, terakhir kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, terhindar dari segala penyakit, yang terutama dari COVID-19 ini, dan cepat, ya, untuk cepat hilang dari Indonesia yang sangat kita cintai, terutama di Banyumas ini. Untuk itu marilah kita sama-sama untuk mendisiplinkan diri sendiri dalam bergaul, ya, dalam bergaul saat pandemi itu, apalagi saat PPKM darurat yang sampai dengan tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 ini. Kita patuhi aturan pemerintah, ya, kita patuhi peraturan pemerintah, tujuannya semua baik untuk cepat menurunkan angka fatalitas COVID-19 maupun menurunkan
kasus positif di Kabupaten Banyumas. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.